Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman kenabian Isa alaihissalam, banyak terjadi kerusakan karena ulah Kaisar Romawi yang zalim. Kelaparan dan kemiskinan merajalela di negeri Palestina. Berbagai cara dilakukan oleh rakyat, terutama para kaum miskin, untuk melawan kelaparan dan kemiskinan itu. Seorang ibu terpaksa menjual anaknya seperti menjual pisang goreng. Perampokan, pembunuhan, penganiayaan, tak kenal peri kemanusiaan lagi. Sementara ketika Nabi Isa alaihissalam menyampaikan dakwahnya kepada rakyat, tentara Romawi selalu mengejar-ngejar beliau. Sesekali Nabi Isa alaihissalam mengumpulkan para orang miskin itu dan membagi-bagikan roti dan gandum kepada mereka. Namun tak urung para tentara Romawi terus menggusur dan menganiaya mereka. Kehidupan rakyat sudah benar-benar tak menentu. Laki-laki banyak sekali yang meninggalkan rumah dan keluarga mereka, entah pergi kemana. Pelacuran tumbuh di mana-mana. Setiap orang harus mempertahankan dirinya dan serangan lapar. Suatu ketika terlihat seorang perempuan muda berjalan terseok-seok seolah menahan rasa letih. Sudah terlalu jauh ia menyusuri sepanjang jalan untuk mencari sesuap nasi, menawarkan diri kepada siapa saja yang mau, meski dengan harga yang murah. Perempuan muda itu terlihat terlalu tua dibandingkan dengan usia sebenarnya. Wajahnya kuyu diguyur penderitaan panjang. Ia tidak mempunyai keluarga, kerabat ataupun sanak saudara lainnya. Orang-orang sekelilingnya menjauhinya. Bila bertemu dengan perempuan tersebut, mereka melengos menjauhinya karena jijik melihatnya. Namun perempuan itu tidak peduli, karena pengalaman dan penderitaan mengajarinya untuk bisa tabah. Segala ejekan dan caci maki manusia diabaikannya. Ia berjalan dan berjalan, seolah tak ada pemberhentiannya. Ia tak pernah yakin perjalanannya akan berakhir, tapi ia terus berusaha melengok-lengok menawarkan diri. Namun sepanjang jalan itu, dia hanya mendapati sunyi saja, sementara panas masih terus membakar dirinya. Entah sudah berapa jauh ia berjalan, namun tak seorang pun juga yang mendekatinya. Lapar dan haus terus menyerangnya. Dadanya terasa sesak dengan nafas yang terengah-engah kelelahan yang amat sangat. Betapa lapar dan hausnya ia. Akhirnya sampailah ia di sebuah desa yang sunyi. Desa itu sedemikian gersangnya hingga sehelai rumput pun yang tak tumbuh lagi. Belum perempuan pelacur itu memandang ke arah kejauhan. Matanya melihat kepulauan debu yang bertebaran di udara. Kepalanya mulai terasa terayun-ayun dibalut kesuraman wajahnya yang kuyu. Dalam pandangan dan rasa hausnya yang sangat itu, ia melihat sebuah sumur di batas desa yang sepi. Sumur itu ditumbuhi rumputan dan ilalang kering yang rusak di sana sini. Pelacur itu berhenti di pinggirnya sambil menyandarkan tubuhnya yang sangat letih. Rasa hauslah yang membawanya ke tepi sumur tua itu. Sesaat ia menjengukkan kepalanya ke dalam sumur tua itu. Tak tampak apa-apa, hanya sekilas bayangan air memantul dari permukaannya. Mukanya tampak menyemburat senang. Namun bagaimana harus mengambil air sepercik dari dalam sumur yang curam? Perempuan itu kembali terduduk. Tiba-tiba ia melepaskan stagennya yang mengikat perutnya. Lalu dibuka sebelah sepatunya. Sepatu itu diikat dengan stagen lalu dijulurkannya ke dalam sumur. Ia mencoba menggais air yang hanya tersisa sedikit itu dengan sepatu komalnya. Betapa hausnya ia, betapa dahaganya ia. Air yang tersisa sedikit dalam sumur itu pun tercabik. Lalu ia menarik stagen perlahan-lahan agar tidak tumpah. Namun tiba-tiba ia merasakan kain bajunya ditarik-tarik dari belakang.
Ketika ia menoleh, dilihatnya seekor anjing dengan lidahnya terjulur ingin meloncat masuk ke dalam sumur itu. Sang pelacur pun tertegun melihat anjing yang sangat kehausan itu, sementara tenggorokannya sendiri terasa terbakar karena dahaga yang sangat. Seperti air kotor sudah ada dalam sepatunya. Kemudian ketika ia akan merengguknya, anjing itu mengibas-ngibaskan ekornya sambil merintih. Pelacur itu pun menggurungkan niatnya untuk menunggu air itu. Dielusnya kepala hewan itu dengan penuh kasih. Si anjing memandangi air yang berada dalam sepatu. Lalu perempuan itu meneruggukkan air yang hanya sedikit itu ke dalam mulut sang anjing. Air pun habis masuk ke dalam sang mulut anjing itu. Dan perempuan itu pun seketika terkulai roboh sambil tangannya masih memegang sepatu. Melihat perempuan itu tergeletak tak bernafas lagi, sang anjing menjilat-jilat wajahnya, seolah menyesal telah merenggut air yang semula akan direnggut perempuan itu. Pelacur itu benar-benar telah meninggal. Para malaikat pun turun ke bumi menyaksikan jasad sang pelacur. Malaikat Rakib dan Atid sibuk mencatat-catat, sementara malaikat Malik dan Ridwan saling berebut. Malik, si penjaga neraka, sangat ingin membawa perempuan pelacur itu ke neraka, sementara Ridwan, si penjaga surga, mencoba mempertahankannya. Ia ingin membawa pelacur itu ke surga. Akhirnya persoalan itu mereka hadapkan kepada Allah. Ya Allah, sudah semestinya pelacur itu mendapatkan siksaan di neraka karena sepanjang hidupnya menentang larangan-Mu, kata Malik Ridwan. Tidak, bantah Ridwan. Kemudian Ridwan berkata, ya Allah, bukankah hamba-Mu si pelacur itu termasuk seorang wanita yang ikhlas melepaskan nyawanya daripada melepaskan nyawa anjing yang kehausan, sementara ia sendiri melepaskan kehausan yang amat sangat. Mendengar perkataan Ridwan, Allah lalu berfirman, kau benar, wahai Ridwan. Wanita itu telah menebus dosa-dosanya dengan mengorbankan nyawanya demi makhlukku yang lain. Bawalah ia ke surga, aku meridhoinya. Seketika malaikat Malik kaget dan terpana mendengar firman Allah itu. Sementara malaikat Ridwan merasa gembira. Ia pun membawa hamba Allah itu memasuki surganya Allah. Lalu bergemalah suara takbir. Para malaikat berbaris memberi hormat kepada wanita, sang hamba Allah yang ikhlas itu. Sekarang kita lihat dari kita masing-masing. Dengan pengalaman hidup kita dan semua yang pernah kita kerjakan selama ini, andaikan kita pada posisi seperti yang dialami pelacur dalam kisah tersebut, apakah kita mampu melakukan seperti apa yang dilakukan pelacur tersebut? Relakah kita memberikan air yang sangat kita butuhkan dan kita dapatkan dengan susah payah, namun kita kasih kepada anjing ataupun siapapun yang membutuhkan air pada saat itu? Apakah kita rela seperti itu? Sebagian besar dari kita tentu akan menjawab tidak. Kenapa? Bukankah biasanya yang kita berikan kepada orang lain adalah sesuatu yang sudah tidak kita butuhkan, atau setidak-tidaknya sudah kurang kita butuhkan? Kalaupun yang kita berikan adalah sesuatu yang masih kita butuhkan, maka biasanya kita masih mempunyai barang sejenis yang lainnya. Bukankah kita memberikan makan ataupun minum kepada orang lain setelah kita merasa kenyang? Atau setidaknya kita masih mempunyai persediaan makanan ataupun minuman yang cukup di rumah kita, baru kita memberikan kepada orang lain. Jadi, masihkah kita beranggapan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pelacur tersebut yang menyebabkan dia masuk surga adalah sesuatu yang ringan ataupun remeh? Benarkah masuk surga itu murah dan gampang? Dan jawabannya tentu sajalah tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal kamu belum datang padamu ataupun cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan,
serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diampuni seorang wanita penzina yang lewat di depan anjing yang menjulurkan lidahnya pada sebuah sumur. Dia berkata, anjing ini hampir mati kehausan. Lalu dilepasnya sepatunya, lalu diikatnya dengan kerudungnya, lalu diberinya minum. Maka diampuni wanita itu karena memberi minum. Hadis riwayat Bukhari. Dalam syarah Sahih Bukhari, yaitu kitab Umdatul Qari jilid 15 halaman 277, disebutkan bahwa di antara faedah hadis ini adalah diterimanya amal seorang pelaku dosa besar asalkan dia seorang muslim, dan bahwa Allah juga mungkin saja mengampuni dosa besar dengan amal yang kecil sebagai keutamaan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya orang-orang penyayang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah yang Maha Pengasih. Sayangilah semua yang ada di bumi, kamu akan disayangi oleh yang ada di langit. Wallahu a'lam bishawab.